Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Kita akan membahas pengadaan yang sederhana, yaitu pengadaan langsung sampai dengan nilai 50 juta. Bagaimana pengadaan langsung sampai 50 juta? Silahkan disampaikan pertanyaannya. Oke, kali ini kami akan ada pengadaan mebel RPA senilai 47 juta. Bagaimana cara pengadaannya? Ya, pengadaan di bawah 50 juta itu untuk pengadaan barang contohnya ya, dapat melakukan pengadaan di katalog secara e-purchasing. Dapat melakukan pengadaan dengan toko mebel. Dapat melakukan pengadaan dengan pembuat mebel, tukang mebel gitu ya. Oke gitu ya. Kalau pengadaannya dengan toko mebel, caranya bagaimana? Ya, kalau di atas 10 juta kita buatlah HPS, kita buat spek, kemudian kita cari satu toko mebel, kita pastikan spesifikasinya, lakukan negosiasi harga. Bila sepakat, buat surat pesanan atau nota pesanan toko yang kita tanda tangani. Ya, barang dikirim, diperiksa sesuai volume dan spek. Di kwitansinya bisa kita tulis barang diterima dengan baik dan cukup, kemudian dibayar. Oke, terus kalau memang seperti itu bagaimana pengenaan pajaknya? Ya, kalau pengadaannya senilai 40-an juta tadi, ya dikenakan PPh, pajak penghasilan, dikenakan PPN bila tokonya merupakan PKP, pengusaha kena pajak. Sebenarnya kalau bukan PKP ya tidak kena PPN, tetapi sering proses keuangan masih meminta agar dikenakan PPN, ya maka kenakan PPN sajalah. Terus kalau toko tersebut nggak punya NPWP bagaimana? Ya, belanjalah di toko yang memiliki NPWP. Bila di daerah Anda tidak ada toko yang memiliki NPWP, ya, maka untuk toko yang tidak punya NPWP tadi, barangnya ada di dia, mengenai PPh akan dikenakan 2 kali lipat. Misalkan 1,5% menjadi 3% PPh-nya. Perlukah pengadaan di bawah 50 juta itu ada penyedia pembandingnya, Pak? Ya, tidak perlulah ada penyedia pembanding. Ya, dicari aja lah satu toko yang kompeten tadi ya. Kalau informasi harga pembanding perlu nggak untuk di bawah 50 juta? Sesuai aturan, untuk nilai sampai dengan 50 juta tidak diperlukan harga pembanding. Ya udahlah, dengan HPS tadi kita langsung ke satu toko lah. Tapi kalau punya kita lebih dari satu sumber informasi harga pembanding, ya akan lebih baik. Terus yang melaksanakan pengadaan langsung di bawah 50 juta itu siapa, Pak? Ya, PPK berdasarkan anggaran yang dimiliki membuat spek dan HPS, kemudian meminta kepada pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung ini. Kalau untuk toko yang harganya sudah pasti, pejabat pengadaan bisa meminta staf atau temannya yang melakukan proses pengadaan langsung ini. Kalau pengadaannya langsung dengan pembuat mebel atau tukang mebel bisa ya, Pak? Ya, bisa ke mebel, tukang mebel gitu ya. Terus kalau memang seperti itu, bagaimana bila tukang atau pembuat mebelnya itu hanya punya nama usaha tapi tidak punya izin dagang PT atau CV gitu? Ya, jadi kalau tukang mebel tadi, pembuat mebel tadi hanya punya nama usaha saja, tidak punya izin dagang, CV atau PT, ya boleh saja kalau memiliki kompetensi membuat mebel. Terus dia juga tidak punya NPWP juga, Pak, pembuat mebelnya itu. Terus gimana pengenaan pajaknya? Bila tukang pembuat mebel tadi tidak punya NWP, ya sebaiknya kepada yang punya NWP. Tetapi kalau memang barangnya yang kita bukan itu dan tukang tadi tidak punya NWP, ya maka PPh akan kenakan 2 kali lipat. Nah, kalau saya pesan meja atau kursi ke toko atau ke tukang mebel, sebenarnya mulai nilai berapa sih dikenakan PPN dan PPh itu? Sekarang kalau di penyedia PKP tadi, untuk PPN dikenakan untuk nilai belanja di atas PPN-nya ya 2 juta rupiah.
kalau kita pengadaan di atas 2 juta rupiah. Untuk PPh, baik PKP maupun bukan PKP, dikenakan nilai belanja untuk PPh-nya di atas 2 juta rupiah. Ya. Jadi kalau kita belanja di bawah 2 juta rupiah, ya tidak dikenakan PPN dan juga tidak dikenakan PPh. Kalau kita ke toko yang harganya sudah pasti seperti supermarket begitu, nggak bisa dinego lagi gitu. Boleh nggak kalau yang belanja melakukan proses belanja itu bukan pejabat pengadaannya? Kalau suatu toko, ya seperti supermarket, harganya sudah pasti. Kalaupun kita jungkir balik untuk nego, dinego 10 kali pun harganya sudah itu, maka belanja ke toko seperti itu, ya, yang dia sudah umum jualan seperti itu, ya tidak harus pejabat pengadaan, siapa saja bolehlah beli gitu ya. Jadi kalau sampai dengan 50 juta rupiah itu cukup dengan kwitansi, Pak? Secara tekstual, aturan Kepres peraturan Presiden ya mengenai pengadaan, secara tekstualnya begitu, termasuk peraturan LKP nomor 9 tahun 2018. Namun kalau barangnya harus dibuat dulu atau perlu dipesan dulu agar dibuat dalam kontrak sederhana yang kita sering sebut namanya SPK, walaupun nilainya di bawah 50 juta atau namanya surat pesanan. Ya, kalau proses keuangan maunya kwitansi, tidak mau namanya SPK atau SP tadi, nah, ya SPK atau SP tadi, ya kita simpan saja lah. Kita berikan ke bagian keuangan, yaitu kwitansi saja. Nah, gitu. Oke, secara umum saran Bapak untuk pengadaan langsung di bawah 50 juta ini seperti apa, Pak? Ya, mohon dipelajari peraturan KP nomor 9 tahun 2018 pada halaman 93 dan 94. Pelajari mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan pajaknya. Catat proses dalam SPSI. Ya. Dan jangan fiktif dan jangan terima fee. Kadang-kadang kita perlu sabar dengan proses keuangan sama pajaknya ini. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.